Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa'ah wal ifadata wal istifadah wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dilalata 'alal khair libtigha mardatihi wa sawabihi wa qurbih wa ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi summa ila ruhi jamil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wasyuhada'i was solihin sahabati ajmain susan ila Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali summa ila ruhi jamit tabi'in wa atba'ut tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin summa ila ruhil ulama'il amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal mufassirin wal mutakallimin was sufiyin susan ila Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrul ajid summa ila Syekh Ja'far Shadiq summa ila Kiai Haji Muhammad Mastura summa ila ruhi jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha min barriha wa barriha min yaminiha ila simaliha summa ila ruhi abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa khalina wa khalatina wa ammina wa ammatina wa liman ahsana ilaina susun ila muallif hadal kitab bi kitabi dalilil falihin lituruqi riyadis solihin Muhammad bin Allan as-Siddiqi asy-Syafi'i al-Asy'ari al-Maki syai'ul lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak serta hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, terutama nikmat iman, Islam dan juga nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga tercurah kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan juga kepada kita semua pengikut setianya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak serta hadirin yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini kita akan membaca atau menjelaskan tentang babu mulatofatil yatim wal banati wasairid du'fati wal masakin. Bab tentang belas kasih mulatofah, ya, belas kasih al yatim kepada orang-orang yatim, wal banati kepada anak perempuan, wasairid du'fati kepada seluruh dhaif, du'afa, wal masakin dan orang-orang miskin. Ini jadi ada bab khusus tentang yatim, anak perempuan, du'afa dan masakin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, wahfid janahaka lil mu'minin. Wahfid dan berendah, ya, berendah dirilah, janahaka lil mu'minin, kepada orang-orang mukmin. Jadi kita harus berendah diri kepada orang-orang mukmin, ya. Dalam surat Al-Hujurat ayat 88. Wa qala aidan fi suratil akhar, bismillahirrahmanirrahim, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhahu wa la ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Wasbir dan bersabarlah nafsaka dirimu ma'al ladina beserta orang-orang yad'una rabbahum yang senantiasa menyeru kepada Tuhannya
bil godati di pagi hari, wal asyiyi dan juga di petang hari. Yuriduna wajhahu dan mengharap wajah Allah, keridhaan Allah. Wala ta'du dan janganlah berpaling ainaka, ya, matamu, pandanganmu, anhum darinya, turidu zinatal hayatid dunya, karena berharap hiasan-hiasan perkara-perkara hayatid dunya, kehidupan dunia, ya. Jadi kita harus istiqomah bahwa wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu, negeri akhirat itu lebih baik daripada dunia. Dunia hanya sekedar bercocok tanam, ya, hanya sekedar melintas saja untuk beramal untuk nanti kehidupan di akhirat. Wala ta'du ainaka, ya, jangan berpaling, jangan tergoda matamu, pandanganmu, apa? Turidu zinatal hayatid dunya, dengan kegemerlapan, ya, perhiasan dunia. Jadi tujuan kita adalah akhirat, ya. Ini dalam surat Al-Kahfi ayat 28. Wa qala akhar, wa qala ta'ala fi suratil akhar. Nah, ini tentang yatim dan orang miskin, ya. Fa'ammal yatima fala takhar, maka kepada orang-orang yatim fala takhar, janganlah kamu sewenang-wenang, semena-mena, gitu, ya. Wa ammas sa'ila fala tanhar, dan kepada orang yang meminta-minta, orang-orang miskin, fala tanhar, jangan suka menghardik, jangan suka mengusir, jangan suka menyakiti hatinya. Surat Ad-Duha. Wa qala ta'ala fi suratil akhar, surat Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, ya, yaitu orang-orang yang yad'ul yatim, menghardik anak yatim. Wala yakhuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan orang-orang miskin. Nah, ini jadi yatim, miskin harus kita pelihara, ya. Di Pesona Batavia ini yatim ada berapa ini? 3. Ada 3, ya. Ini harus kita pelihara. Ya, sebenarnya, nah, nih apa definisi yatim? Nah, ya, ma ma'nal yatim huwa sogirun. Jadi anak kecil yatim itu, ya. La abalahu, tidak memiliki bapak, ya. La abalahu. Qala Ibnu Sukaitin, nah, menurut Ibnu Sukait, al yatim pinnasi man kibalul abi. Jadi yatim itu sudah tidak memiliki apa? Kibal. Kibal itu bukan koblu, ya. Jadi sudah tidak memiliki yang menanggung. Jadi nggak ada bapaknya lagi lah, gitu, ya. Tapi wabil bahaim, menurut bahaim, man kibalal ummi. Jadi yatim itu sudah tidak memiliki ibu. Padahal dalam definisi kita nggak punya ibu disebut piatu, ya. Wa qala Ibnu Kholiwayah, ya. Wa fit tayri bifaqdihima li'annahuma yahdonahu wa yurzaqona. Menurut Kholiyawah sudah nggak punya 2 orang yang mengurusi, ya, maksudnya bapak dan ibu. Qala Syekh Al-Islam, Syekhul Islam Zakaria fi Syarhit tanqih
ba'da naqlihi wa ta'lilihi. Ya sudah tidak ada yang ngurusin lah gitu ya. Dua-duanya sudah mati, sudah meninggal gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan yatim. Jadi bukan orang yang sudah dewasa ya kayak kita. Saya pun nggak ada, bapak ibu sudah meninggal. Nah, ini dari definisi yatim itu sogirun, ya anak kecil. Ya, Pak Haji Weli sudah nggak punya bapak ibu, bukan yatim. Ya, bahkan di dalam keterangan yang lain ya batasnya ya dewasa atau balik gitu ya. Nah, tetapi di definisi kita kalau masih ada urusan sekolah sekalipun dia sudah balik gitu ya, tapi SMP-nya, SMA-nya belum selesai, nah itu bisa dikategorikan yatim dalam arti tidak ada yang mengurus gitu ya, maka itu harus diurus oleh kita bersama. Nah ini nah yang maksud wal banat ya, banat. Jadi kita juga di dalam bab ini ada bab tentang wal banati. Apa itu banat? Ay banatun al insan ya. Al insan nafsuhu wa misluhunna mislu dzakara banatin ghairu. Wal banatu jam'un muannasun. Jadi banat itu jama muannas. Jam'un muannasun salimun. Jama muannas salim. Wahiduhu bintun. Nah, jadi isim mufradnya atau kalau dia sendiri itu namanya bintun. Bintun itu anak perempuan. Nah ini ada hadis tersendiri tentang anak perempuan. Tapi di sini tidak ada anak laki-laki. Oke, jadi bapak-bapak serta hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi seperti itu tentang bab yang kita bahas. Jadi Al-Qur'annya tadi beberapa ayat, ada 1, 2, 3, 4 ayat yang menjelaskan tentang bahwa kita harus peduli terhadap orang-orang yatim, terhadap anak perempuan, dan juga terhadap orang lemah, du'afa dan masakin. Dalam sebuah hadis dikatakan, hadis yang 260, hadis pertama dari bab ini, Bismillahirrahmanirrahim. An Sa'd bin Abi Waqqas, dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi kepadanya, qala berkata, kunna ma'an nabi, kata Abi Waqqas, kami beserta Nabi ya sallallahu alaihi wasallam, sittahu nafar, kami berenam ya, berenam, sittah. Faqala, maka berkata al musyrikuna lin nabi. Jadi ada sekelompok orang musyrik berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, utrud haula'i, Muhammad, singkirkan orang-orang itu ya, kepada 6 orang itu. Siapa? Salah satunya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas juga termasuk orang yang miskin lah ya. Karena banyak sahabat-sahabat Rasulullah yang miskin ya. Kalau yang kaya kan ya misalnya Abu Bakar ya. Abu Bakar itu kaya. Terus siapa? Utsman ya. Utsman itu kaya. Terus Abdurrahman bin Auf itu kaya. Tapi yang lainnya itu mayoritas sih miskin ya. Kata orang-orang musyrikun itu, utrud haula'i, tolong singkirkan itu orang-orang, la yajtari'una alaina, supaya tidak mengganggu kita. Ya, ini sinis orang-orang kaya itu seperti itu. Melihat orang miskin itu kayaknya kesannya suka mengganggu gitu. Khawatir ngambil hartanya gitu ya. Khawatir apa gitu. Jadi curiganya suudzon aja ya. Nah ini utrud haula'i la yajtari'una alaina. Tolong singkirkan orang-orang itu ya, supaya tidak mengganggu kita. Wa kuntu, orang-orang tersebut
Siapa itu? Ana, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ana. Wa Ibnu Mas'ud, wa rajulun min Hudailin, dan laki-laki dari Hudail, wa Bilal, dan Bilal juga termasuk orang miskin ya. Bahkan Bilal itu kan sebelumnya budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar kalau nggak salah ya. Wa rajulani lastu usamihima, dan ada dua orang lagi yang tidak disebut namanya. Fawaqa'a fi nafsi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma sya'allah ayyaqa'a fahuddasa nafsuhu. Jadi Rasul itu merasa apa? Masya Allah ayyaqa'a fahaddasa nafsuhu. Perasaannya nggak enak gitu. Masa sih orang-orang itu harus saya usir gitu ya. Ya. Jadi Rasulullah itu agak gimana gitu ya. Nah sementara orang-orang musyrik itu dengan nada sinisnya, tolong utrud, singkirkan gitu orang-orang itu. Tapi Rasulullah merasa nggak enak, maka fa'anjalallahu ta'ala, maka Allah menurunkan wahyunya. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajhah. Apa kata Allah? Wala tatrud, jangan kau usir hai Muhammad, alladzina yad'una rabbahum, orang-orang yang senantiasa menyeru Tuhan ya. Jadi siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas, terus Ibnu Mas'ud ya, Hudail, Bilal, itu kan orang-orang ahlul ibadah yang senantiasa yad'una rabbahum bil ghudwi wal asr, atau bil ghudwati wal asr, yang senantiasa mengingat Allah di pagi dan di siang dan di petang hari itu ya. Nah kata Allah, wala tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajhah. Ya, jangan kau usir hai Muhammad ya, orang-orang yang senantiasa menyeru Tuhannya, bil ghadati pada pagi hari, wal ashiyyi dan juga pada petang hari, yuriduna wajhah, dan senantiasa memohon keriduan Allah, memohon wajah Allah ya. Rawahu Muslim. Nah ini ini menjadi asbabun nuzul ya dari peristiwa sinis yang dilakukan oleh orang-orang musyrik ya. Makanya di banyak tempat pun gitu ya. Jadi kalau berkumpul orang-orang kaya, tiba-tiba ada orang-orang yang miskin gitu ya, mereka banyak yang sinis lah, khawatir mengganggu dan lain sebagainya. Ya, nah ini harus kita harus kita pahami lah ya, bahwa hidup ini ya tidak selamanya monoton ya, bukan monoton ya. Tidak orang kaya semua, tapi ada kaya dan miskin ya. Tapi di dalam bab ini, di dalam kitab ini nggak ada bab tertentu yang fadhailul ghina gitu ya, keutamaan orang-orang kaya nggak ada. 2 minggu yang lalu saya menjelaskan fadhailud du'afa ya, keutamaan orang-orang miskin ya, karena para sahabat Rasulullah bahkan di dalam sejarah dikatakan ahlus suffah ya, atau orang-orang tasawuf itu, orang-orang yang berdiam di pinggiran masjid Madinah itu rata-rata orang-orang miskin ya, orang-orang miskin, tapi dia selalu taat kepada Allah, takut kepada Allah ya. Yad'una rabbahum bil ghadwati wal ashiyyi. Nah itu itu mengajarkan kepada kita bahwa kita harus harus mulatofah ya, harus berbelas kasih, harus menghormati ya
orang-orang yang miskin secara harta tetapi ketaatan kepada Allah luar biasa. Di dalam hadis yang lain, nah ini juga ada hadis berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hubairah, dari Abu Hubairah, Aid bin Amrin wal Muzani, Aid bin Amrin al Muzani, wa huwa min ahli bai'atir ridwan, dari orang yang tergabung dalam perjanjian Baitur Ridwan. Sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu anna Aba Sufyana ata ala Salman wa Suhaib wa Bilal fi nafarin faqalu, bahwa sesungguhnya Abu Sufyan datang kepada Salman dan Suhaib, Bilal, ya, mereka berkata apa? Ma akhadat suyufullah min aduwillah ma khodah, ya, ma akhadat, ya, sebenarnya ma di sini ma nabi, ya, belum mengambil suyufullah, pedang-pedang Allah, min aduwillah, dari musuh-musuh Allah, ma khodaha, hak-haknya. Faqala Abu Bakar, maka berkata Abu Bakar radhiyallahu anhu, ataquluna hadas syaikh Quraisyin wa sayyidihim, ya, kata Abu Bakar itu, apakah kalian semua berkata terhadap syekh, terhadap sesepuh Quraisyin, dari orang-orang Quraisy, wa sayyidihim, dan para pemimpinnya. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Bakar datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa akhbarahu, memberitakan, mengkhabarkan persoalan ini. Faqala, maka berkata atau bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Bakrin la'allaka aghdabtahum, hei Abu Bakar, barangkali kamu telah membuat mereka marah, ya. Aghdabtahum itu apa, ya? Kamu telah membuat mereka marah, gitu, ya. Jadi ini pertanyaan istifham, ya. Jadi Rasulullah bersabda kepada Abu Bakar, ya Abu Bakrin la'allaka aghdabtahum, barangkali kamu telah membuat mereka marah. Siapa? Ke ahli bai'atir ridwan, ya, kepada kelompok yang telah berbaiat di dalam baiat ridwan. La in kunta aghdabtahum laqad aghdabta rabbak, seandainya engkau membuat mereka marah, maka engkau telah membuat Tuhan Allah marah, gitu, ya. Fa'atahum faqala, maka datang Rasul atau Rasul mendatangi mereka, ya ikhwatahu aghdabtukum, hei saudara-saudaraku, apakah aku telah membuat kamu marah? Qalu, mereka berkata, la, enggak ya Muhammad. Yaghfirullahu laka ya akhi, semoga Allah mengampuni engkau dan juga saudara-saudaraku. Nah, hadis ini menjelaskan tentang apa? Lam tas taufi haqqaha minhu. Jadi Rasulullah itu khawatir, ya, dalam bai'atur ridwan itu ada hak-hak yang tidak terpenuhi, yang tidak terpenuhi di dalam kesepakatan bai'atur ridwan. Jadi Rasulullah itu sangat lil ikhtiyat, hati-hati ketika terjadi bai'atur ridwan dan juga bai'at yang lainnya. Itu khawatir menyalahi, menselisihi, ya,
perjanjian tersebut. Maka Rasulullah sangat peduli, bahkan ngecek kepada sahabat terdekatnya itu Abu Bakar, kalau engkau menjadikan mereka marah, maka sesungguhnya engkau telah membuat Allah marah gitu ya. Ini kepedulian Rasulullah terhadap orang-orang ya, terhadap orang-orang yang khawatir ada sesuatu yang diselisihi kesepakatannya. Hadis berikutnya, hadis yang ketiga atau yang ke-262. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Sahl bin Sa'din radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hadis tentang anak yatim ya. Dari Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, ana wa kafilul yatim. Kata Rasulullah, saya bersama orang yang mengelola anak yatim. Kafilul yatim, penanggung jawab anak yatim. Ya. Kalau Pak Haji Weli tukang ngurus anak yatim, ini nanti akan masuk surga. Kata Rasulullah, ana wa kafilul yatim fil jannah, di surga. Ya. Hakada, yang demikian ini, wa asyara bis sababah wal wusta, sehingga Rasulullah menunjuk sababah, telunjuk, wal wusta, dan jari tengah ya, wa farraja bainahuma, sambil merenggangkan kedua jari tersebut. Jadi begini, ana wa kafilul yatim, jadi saya dan orang yang mengurus anak yatim ya. Jadi harus senang ngurus anak yatim ya. Ya, siapa? Istri saya. Yatim. Kan yatim tadi sogirun la aba ya. Sogirun harus anak kecil ya. Begitu. Ya. Boleh yatimnya saudara kita, keponakan kita boleh. Ya, makanya punya keponakan sudah yatim karena kakak meninggal, anaknya nggak ada ini ya. Maka kata Rasulullah, ana wa kafilul yatim, saya dan orang yang ngurus anak yatim. Ya, saya juga di Sukabumi banyak kakak saya sudah meninggal, anaknya masih kecil-kecil gitu. Terus keponakan saya meninggal, anaknya masih kecil-kecil, bahkan ada yang bayi. Ya, dia harus peduli. Dan memang yang harus didahulukan itu saudara. Jadi khawatir saudara nggak ada yang ngurus gitu ya. Pamannya nggak peduli gitu ya. Mamangna, uangna nggak peduli. Itu harusnya saudaranya dulu yang peduli ngurus anak yatim. Maka kata Rasulullah, ana wa kafilul yatim, saya dan orang yang ngurus anak yatim. Bahkan di dalam hadis yang lain, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafilul yatim lahu au li ghairihi ana wa huwa kahataini ya. Ana wa huwa kahataini fil jannah. Jadi saya, kata Rasulullah, wahwa, dan dia, kahataini, seperti ini, fil jannah. Wa asyara rawi wa huwa Malik bin Anas bis sababah wal wusta. Sama. Jadi ana wa huwa. Kalau tadi hadisnya ana wa kafilul yatim, saya dan orang yang bertanggung jawab terhadap anak yatim. Dan memang yang afdol itu yatim yang berada di sekitar kita ya. Tapi jadi kalau di orang yatim di wilayah yang lain itu sebenarnya tanggung jawab wilayahnya dulu sendiri. Jadi misalkan yatim di mana, di daerah Jampang sono, nah itu harus yang peduli
orang wilayah dulu. Tapi kalau nggak ada yang peduli, ya barulah siapa yang peduli. Ya, jadi memang santunan anak yatim itu afdolnya warga sekitar, gitu ya, warga sekitar. Ya, tetangga dulu kan, tetangga dulu. Bahkan dalam surat At-Tahrim itu kata Pak Ustadz Rosid tadi itu, ku angpusaku, diri dan keluarga dulu. Jadi yang harus ditolong itu diri dan keluarga dulu, ya. Jadi jangan sampai kita menolong orang lain sementara keluarga nggak ditolong gitu. Itu kan aneh, cek Sunda ya, aneh. Ya, kalau syukur-syukur orang lain tertolong, keluarga pun ditolong gitu ya. Nah itu tentang anak yatim dan juga tadi tentang orang-orang du'afa ya, orang-orang yang miskin harus kita belas kasihani. Wa qala hadisun akhar wa anhu, dan juga dari Abu Hurairah qala berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisal miskin alladzi tarudduhu at-tamratu wat-tamratani. Tidak dikatakan orang miskin alladzi turaddu, yang turaddu itu ditolak ya, at-tamratu wat-tamratani. Ditolak itu maksudnya ketika ada orang miskin dikasih 1 kurma atau 2 kurma, udah cari ke tempat yang lain dulu, gitu ya. Walal lukmatu wal lukmatani, atau dikasih 1 suapan atau 2 suapan, ya. Nah, itu katanya laisal miskin. Innamal miskin alladzi yata'affafu. Ya, sesungguhnya orang miskin itu alladzi yata'affafu, yang apa ya? Ta'affaf itu yang iffah, ya. Nah, di sini yang tidak mau minta. Muttafaqun alaih. Wa huwa fi riwayatin sahihaini, dalam riwayat sahihaini, laisal miskin alladzi yatufu 'alan nas tarudduhul luqmah wal luqmatani, ya. Tidak dikatakan miskin yang yatufu itu soalnya tawaf ya. Tawaf itu keliling ya. Keliling alan nas kepada manusia, tarudduhul luqmah wal luqmatani, ya. Yang ditolak dengan 1 suapan, ya, ditolak itu diberi dan suruh minta ke yang lain lagi gitu ya, maksudnya. Ditolak dengan 1 suapan dan 2 suapan. Watamrotu watamrotani, diberi 1 tamar, 1 kurma, watamrotani, dan 2 kurma. Walakinil miskin, jadi yang tadi laisal miskin. Walakinil miskin, akan tetapi orang miskin itu alladzi la yajidu ghinan yugnihi, orang yang tidak merasa cukup dengan yang dipunyai, dengan kekayaannya. Jadi maksudnya dia udah punya tapi merasa gak cukup. Nah, itu sebenarnya miskin itu yang kayak gitu, ya. Nah, ini memang agak bertolak belakang dengan prinsip ekonomi. Kalau ekonomi kan jangan pernah merasa cukup supaya terus bertambah, supaya kapitalistik gitu ya. Nah, tapi menurut hadis ini orang miskin itu kayak gitu. Jadi sudah punya mobil 5, aduh kurang 1 lagi, harus 6. Nah, itu miskin sebenarnya. Ya, miskin itu artinya maksudnya di sini ya cibiran dari Allah. Padahal apapun yang kita sudah punyai ya kita syukuri. Alhamdulillah kita masih bisa makan gitu ya. Jadi
Justru yang dikategorikan miskin itu tadi alladzi la yajidu ginan yugnihi, yang tidak merasa cukup, wala yuftanu lahu patusaddaqo alaihi, dan tidak diketahui lahu baginya patusaddaqo, kemudian sehingga dia diberi sedekah alaihi, ya, atasnya. Kan ada tuh orang yang sebenarnya tidak layak dapat BLT gitu ya. Rumahnya bagus, dapat BLT. Nah itu orang miskin itu kayak gitu ya. Padahal kan orang yang sudah mampu mah jangan dikasih sumbangan atuh ya. Wala yaqumu fas'alan nas, dan tidak berdiri untuk meminta-minta kepada orang lain. Itu. Jadi intinya orang miskin itu justru orang yang tidak merasa cukup, ya. Jadi yang ada aja lah terus kita syukuri. Bapak-bapak serta hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Nah ini. Wa anhu, dan juga dari Abu Hurairah, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sa'i 'alal armalah wal miskin. Orang yang mengurusi janda. Nah ini Pak Haji, armalah itu janda ya. Wal miskin, dan orang-orang miskin, kal mujahid, itu seperti orang berjihad fi sabilillah. Wa ahsabuhu, ya, dan saya kira berkata qala ini Rasulullah bersabda, waqal qaim alladzi la yabtur. Jadi orang yang ngurusin janda, yang ngurusin orang miskin, apa? Qal qaim alladzi la yabtur. Itu perumpamaan orang yang terus sholat malam, la yabtur, tidak pernah lelah gitu ya. Ya. Wa qasaim alladzi la yabdir. Dan orang yang terus berpuasa, la yabtiru, tidak henti-hentinya, tidak buka-buka gitu ya. Nah itu orang yang ngurus janda. Tapi jangan dipilih janda yang muda gitu ya, yang tua ditinggalin. Nah ini penjelasannya ya. Kal mujahid fi sabilillah. Nah ini wasabbib musabbah bih ya, wasibhi bihi ya. Nih li'annal qiyam 'alal mar'ah bima yasluha wa yuhfaduha wa yasunuha la yutasawwaru dawam alaihi illa ma'as sabri ya. Yud'awana bisababi dalika ila sawi wa yus'alanihi ila akhirih. Nah, jadi itu tadi perumpamaan orang yang mengurus armalah ya. Armalah wal masakin itu seperti kal mujahid, orang yang berjihad di jalan Allah. Nah, ini makanya Rasulullah itu menikahi lebih dari 4 itu kebanyakan janda ya, janda para sahabat yang ditinggal mati, yang suaminya mati di medan perang ya, di perang Badar, perang Uhud, meninggal sementara anak-anaknya banyak. Maka oleh Rasulullah, ya udahlah nikah dengan saya biar anak-anaknya saya urus gitu ya. Karena kalau nggak dinikahin itu khawatir nanti jadi fitnah gitu ya, jadi fitnah, jadi ngurus tahu-tahu iya. Ya itu Rasulullah itu ya. Jadi ini as-sa'i bukan an-nikah ya.
'alal armalah. Di sini hadisnya as-sa'iu 'alal armalah wal masakin, yang ngurus janda dan orang-orang miskin. Tukal mujahid. Hadis yang berikutnya wa anhu, dan juga dari Abu Hurairah ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala syarrut ta'am ta'amul walimah. Nah ini habis waktu. Jadi seburuk-buruk makanan katanya itu ta'amul walimah ya. Tapi ta'amul walimah yumna'uha mayyatiha. Jadi seburuk-buruk makanan adalah makanan yang ada di walimah, di pesta. Tapi pesta yang mana? Pesta yang wayad'a ilaiha man ya'abaha wa man lam yujib da'wata faqad asallah ya wa rasul. Nah ini keterangannya, seburuk-buruk makanan adalah makanan yang ada di pesta, yang di pesta tersebut orang miskin gak diundang tapi orang kaya diundang ya. Makanya dalam pesta itu jangan pilih-pilih. Saya orang miskin mah gak saya undang dah, amplopnya kecil gitu ya, mendingan ngundang yang kaya-kaya gitu ya supaya amplop. Oh? Undangannya yang orang kaya ini bagus, kalau undangan yang orang miskin biasa. Ya ada VIP gitu ya, ada kelas guru book gitu. Ya kelas guru book. Nah itu ya itulah manusia ya, kadang-kadang menghormati seseorang itu berdasarkan stratifikasi sosial gitu. Orang ini buat pejabat makanya itunya ada pepes ikannya masih bagus dan lain sebagainya, ini pakai teri aja gitu. Nah ini seharusnya nggak begitu. Itu yang disebut dengan syarrut ta'am, seburuk-buruknya makanan. Kalau orang miskin nggak diundang, sementara orang kaya diundang, yaitu dengan alasan kayak gitu. Itu ada dulu di kampung saya kayak gitu, ya. Jadi ngitung bisnis gitu, ya. Ini undangan bisa menghasilkan uang sekian gitu ya. Makanya ngundangnya milih-milih. Nah itu nggak boleh. Itu syarrut ta'am. Dan kita harus datang ke undangan. Di sini dikatakan wa man lam yujib dakwah faqad asallah wa rasul. Siapa yang tidak mendatangi undangan ya, itu telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul. Jadi sebisa mungkin kalau kita diundang kita datang. Itu saja Bapak-bapak serta hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan ini jadi nasihat bagi saya sendiri dan juga bagi kita semua yang mendengarkannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.